ideologi memiliki fungsi penting untuk penegasan identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Namun di sisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan struktur kognitif, 2. Orientasi dasar, 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan, 4. Bekal dan jalan bagi seseorang, 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang, 6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat. Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu. Pancasila adalah ideologi Indonesia yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dengan 5 prinsip: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi, pasar bebas, dan pemerintahan terbatas, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan. Perbedaan utamanya, Pancasila berfokus pada kebersamaan dan keadilan sosial, sementara liberalisme menekankan kebebasan individu dan minim campur tangan pemerintah. Definisi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial, ekonomi, berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Latar belakang dari komunisme atau paham komunis pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam sebuah manifesto politik yang diterbitkan pada 21 Februari 1848. Komunis lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Perbedaan antara Pancasila dan komunisme. 1. Pancasila didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan, sedangkan komunisme didasarkan pada Marxisme-Leninisme. 2. Pancasila menekankan bahwa agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan, sedangkan komunisme meyakini bahwa agama harus dijauhkan dari masyarakat yang tidak mempercayai Tuhan. 3. Pancasila mengakui hak asasi dan kepemilikan pribadi, sedangkan komunisme menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber daya dan produksi. 4. Pancasila mempertahankan konsep negara yang demokratis, sedangkan komunisme seringkali mengarahkan perekonomian melalui negara atau partai komunis. 5. Pancasila menghormati kebebasan individu dan hak asasi manusia, sedangkan komunisme cenderung mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan kolektif. 6. Pancasila tidak secara eksplisit mengadvokasi penghapusan kelas sosial, sedangkan komunisme bertujuan untuk menghapus perbedaan kelas sosial. Terakhir, komunisme menghalalkan kekerasan, penindasan, dan pemberontakan untuk mewujudkan cita-cita dan kehendaknya, sedangkan Pancasila bertentangan dengan hal tersebut. Pengaruh komunisme ada dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 1927 dan pada ketepatan MPRS nomor 25/MPRS/1966. Pancasila dan agama merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama. Nilai-nilai agama dalam Pancasila dinyatakan dalam sila-sila Pancasila. Misalnya, nilai religius dalam sila pertama Pancasila,
yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan lebih mencintai lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Hubungan Pancasila dan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan. Agama memberikan peningkatan moral bangsa, sedangkan Pancasila menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan nyaman, tentram, dan damai. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekian penjelasan tentang ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.